Selamat pagi, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, Ibu Melia Aryani SE MAK, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi konseptual dan analisis mendalam mengenai laporan segmen sebagai alat bantu manajemen. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang bertindak sebagai tim penyaji hari ini. Anggota kelompok kami terdiri dari Saudari Yulia Sari, yaitu saya sendiri, lalu Saudari Alicia Nuraini Putri, Saudari Alia Nashwa Azura, serta Saudari Azahra Sydney Octavia. Guna efisiensi waktu, mari kita langsung masuk pada sesi pemaparan materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada penyaji materi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya laporan segmen dalam perusahaan. Saat ini perusahaan umumnya tidak hanya memiliki satu jenis kegiatan usaha, tetapi terdiri dari berbagai segmen seperti divisi, lini produk, wilayah pemasaran, atau bisnis tertentu. Setiap segmen tersebut memiliki karakteristik biaya operasional dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebutlah, manajemen membutuhkan informasi yang lebih rinci untuk mengetahui kinerja masing-masing segmen. Oleh karena itu, digunakan laporan segmen atau segmen reporting yang menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen operasional perusahaan. Laporan segmen berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengevaluasi kinerja, mengendalikan biaya, membantu pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya adalah metode biaya variabel atau variable costing. Variable costing sendiri merupakan metode penentuan biaya yang hanya memasukkan biaya manufaktur yang bersifat variabel ke dalam biaya produk. Biaya tersebut meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan biaya overhead tetap tidak dimasukkan ke dalam biaya produk, tetapi langsung dibebankan sebagai biaya periode pada laporan laba rugi. Metode ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu membantu perencanaan laba, mempermudah pengendalian dan pengurangan biaya, memisahkan biaya berdasarkan perilakunya, serta mempermudah penyusunan laporan laba rugi segmen. Karena itu, variable costing sering digunakan untuk kebutuhan internal manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di next slide ini adalah tentang metode biaya absorpsi atau absorption costing. Berbeda dengan variable costing yang sudah dijelaskan tadi, metode ini adalah membebankan seluruh biaya manufaktur ke dalam produk. Biaya tersebut mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variable, dan juga overhead tetap. Dalam metode ini, biaya overhead tetap dianggap sebagai bagian dari biaya produk sehingga dialokasikan ke setiap unit yang diproduksi. Baru akan diakui sebagai beban ketika produk berhasil dijual. Karena seluruh biaya produksi dimasukkan ke dalam harga pokok produk, metode absorption costing sering digunakan dalam penyusunan laporan keuangan eksternal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Penjualan dan administrasi. Beban penjualan dan beban administrasi tidak pernah dimasukkan sebagai biaya produk, baik dalam metode variable costing maupun absorb costing. Biaya tersebut selalu diperlakukan sebagai biaya periode dan dibebankan pada saat terjadinya. Contohnya meliputi biaya promosi, gaji bagian pemasaran, biaya administrasi kantor, dan biaya operasional lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Perbedaan variable costing dan
outsourcing costing. Variable costing hanya biaya manufaktur variabel yang dibebankan ke produk. Overhead tetap dianggap biaya periode, cocok untuk laporan internal dan mengambil keputusan, memudahkan analisis biaya, volume, sampai laba rugi. Absurd costing, seluruh biaya manufaktur dibebankan kepada produk. Overhead tetap dianggap biaya produk. Umumnya digunakan untuk pelaporan keuangan, menunjukkan biaya produksi secara penuh. Rekonsiliasi biaya variabel dan biaya absorpsi laba yang dihasilkan oleh metode variable costing dan absorpsi costing dapat berbeda karena adanya perbedaan perlakuan terhadap overhead tetap. Pada absurd costing, sebagian overhead tetap dapat ditunda dalam persediaan sehingga memengaruhi laba periode berjalan. Sebaliknya, pada variable costing, seluruh overhead tetap selalu dibebankan pada periode terjadinya. Jika jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang terjual, maka laba yang dihasilkan oleh kedua metode akan sama. Keunggulan variable costing. Variable costing memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu memudahkan analisis cost, volume, dan profit. Yang kedua, menjelaskan perubahan laba usaha secara lebih jelas. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, sesuai dengan pendekatan theory of cost risk atau TOC. Melalui metode ini, manajemen dapat melihat hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba dengan lebih mudah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Laporan laba rugi segmen merupakan laporan yang menyajikan informasi pendapatan, biaya, dan laba berdasarkan masing-masing segmen usaha perusahaan. Penyusunannya umumnya menggunakan metode variable costing karena mampu memisahkan biaya variabel dan biaya tetap secara lebih jelas. Margin kontribusi diperoleh dari selisih antara penjualan dan biaya variabel. Sedangkan margin segmen diperoleh dari margin kontribusi yang dikurangi biaya tetap langsung. Margin segmen digunakan sebagai dasar untuk menilai profitabilitas suatu segmen usaha. Laporan laba rugi segmen digunakan untuk menganalisis profitabilitas setiap segmen perusahaan, mengukur kinerja manajer segmen, serta mendukung pengambilan keputusan. Dalam penyusunannya terdapat 3 komponen utama, yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri, traceable fixed cost, yaitu biaya tetap yang muncul karena adanya suatu segmen tertentu. Biaya tetap umum, common fixed cost, yaitu biaya tetap yang mendukung lebih dari suatu segmen dan tidak dapat ditelusuri secara langsung. Terakhir, manajemen segmen,
yaitu selisih antara margin kontribusi dan biaya tetap yang dapat ditelusuri. Laporan segmen merupakan alat penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk menilai kinerja setiap segmen perusahaan. Penyusunan laporan segmen dengan pendekatan variabel costing memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. Melalui margin kontribusi dan margin segmen, manajemen dapat mengevaluasi profitabilitas setiap segmen serta menentukan langkah yang tepat untuk mengembangkan, mempertahankan, atau menghentikan suatu segmen usaha. Dengan demikian, laporan segmen berperan sebagai alat pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang efektif. Baik, demikianlah pemaparan materi komprehensif beserta kesimpulan dari kelompok 2 mengenai implementasi dan urgensi laporan segmen bagi pihak manajemen perusahaan. Memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dikarenakan presentasi ini dilaksanakan secara asinkronus melalui media YouTube, maka mekanisme diskusi akan dialihkan melalui kolom komentar. Kepada Ibu dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang membangun terkait materi yang telah kami sampaikan, kami sangat mempersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kami akan mengkonfirmasi dan menjawab setiap poin diskusi secara berkala. Besar harapan kami, materi mengenai laporan segmen ini dapat memberikan wawasan baru, menjadi ilmu yang bermanfaat, serta menambah hazanah pengetahuan bagi kita semua dalam memahami akuntansi manajemen. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu atas bimbingannya, serta kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian yang telah diberikan sepanjang presentasi ini. Akhir kata, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Selamat pagi, salam entrepreneur, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.